Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samii minasyaitonir rajim. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allah bi kulli syai'in aliman. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bu'istu litammima makarimal akhlaq. Alhamdulillah, pada malam ini kita pertama-tama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita bisa melaksanakan sholat maghrib berjamaah di masjid ini, Masjid Nurul Jamil. Sekaligus kita lanjutkan dengan thalabul ilmi. Kita juga menyampaikan salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Mudah-mudahan salawat itu dapat mengantar kita untuk mendapatkan syafaatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kajian kita pada malam ini seperti yang disampaikan bahwa karena sekarang ini Rabiul Awal, maka kita akan membahas tentang kerasulan Muhammad SAW sebagai khatam nabiyyin dalam perspektif Al-Quran dan hadis. Jadi bulan Rabiul Awal itu adalah bulan Ma'rifatul Rasul, untuk mengenal Rasul lebih dekat. Nah, tentu ketika kita berbicara tentang Maulud atau Maulidun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ada dua hal yang perlu kita ketahui di situ, bahwa ketika kita membahas Maulidun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berarti kita membahas pasca kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu bukan masa kenabian kalau Maulid Nabi SAW. Kenapa? Karena bagi orang itu penting memahami pasca atau masa pra-kenabian dan masa kenabian. Kalau berbicara tentang Maulidun Nabi, itu berbicara tentang pra-kenabian. Dan hidup Nabi itu kan ada dua era, ada era kenabian dan ada era pra-kenabian. Bagi orang yang tidak belajar hadis, mungkin dia tidak begitu penting. Tapi kalau orang itu belajar hadis, maka itu sangat penting dipahami oleh orang yang belajar hadis. Kenapa? Karena pra-kenabian itu dari Nabi lahir sampai beliau menerima wahyu di Gua Hira, itu pra-kenabian. Sementara masa kenabian adalah sejak Nabi menerima wahyu sampai beliau wafat, itu masa kenabian. Tentu orang hadis melihat di situ mana dan kapan ucapan Nabi itu disebut hadis, dan kapan ucapan Nabi itu disebut atau perbuatan Nabi itu disebut hadis, atau takrirnya Nabi disebut hadis, atau sifatnya Nabi disebut hadis. Nah, orang hadis melihat bahwa hadis Nabi itu baru dikatakan hadis beliau setelah beliau dilantik menjadi Nabi dan Rasul. Jadi sejak beliau menerima wahyu di
Gua Hira. Nah, terus apa yang dilakukan oleh Nabi sebelum beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul itu tidak menjadi hadis. Kenapa? Karena di saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam belum diperintahkan oleh Allah untuk dijadikan suri tauladan. Karena dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nabi itu dijadikan uswatun hasanah, model atau contoh teladan yang baik itu ketika beliau menjadi Rasul, jadi Nabi. Maka prakenabian itu disebut sunnah Rasul, bukan hadis. Karena itu sunnah Rasul. Sunnah itu kan at-tariqah atau as-sirah. Apa yang masuk as-sunnah, tradisi, budaya, kebiasaan, dan tentu kebiasaan dan budaya yang dilakukan oleh Nabi sebelum kenabian tidak ada yang keliru. Tetapi kalau itu tidak diulang terjadi kemudian di era kenabian, itu tidak perlu jadi contoh. Seperti apa? Mengembala kambing. Ya. Nabi itu kan mengembala kambing sebelum Nabi menjaga jadi Nabi dan Rasul. Itu sunnah Rasul. Tetapi tidak perlu dicontoh setiap umatnya. Kenapa? Ya nggak mungkin setiap orang ini harus mengembala kambing dulu baru jadi Islam. Ya. Walaupun mengembala kambing itu tidak jelek, tapi itu tidak menjadi bagian dari kerasulan. Jadi pokoknya Pak Imron nggak perlu mengembala kambing. Kenapa? Soalnya pengusaha kambing. Iya, jadi pengusaha kambing. Ya. Sunnah Rasul itu, ya, sunnah Rasul. Makan daging kambing juga sunnah Rasul. Jadi memelihara kambing juga sunnah Rasul. Tapi itu bukan hadis. Artinya tidak semua umatnya Rasul itu mesti mengembala kambing. Tidak seperti sholat. Kalau sholat, ya setiap umat Rasul harus sholat. Jangan sampai jadi mengembala kambing tapi nggak sholat. Jadi yang lebih masalah kan. Nah, sunnah Rasul itu yang berkenabian adalah tahanus, uzlah di gunung, di gua. Nah, itu tradisi orang Arab dahulu. Salah satu tradisi orang Arab dahulu di zaman Nabi adalah sering uzlah, sering tahanus, menyendiri di gua untuk bertafakur di sana. Nah, ini sunnah Rasul. Kenapa? Karena ketika beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul, Nabi tidak pernah lagi ke gua, nggak pernah lagi ke gua untuk bertahanus. Maka itu tidak perlu dijadikan panutan bahwa mesti kita harus ke gua. Ya, kalau orang Dago gampang ke gua Bakar, ke gua Jepang, gitu kan. Nah, itu sudah cukup itu. Tapi yang tinggal di tempat yang lain, yang tidak ada guanya, harus kemana? Nah ini, jadi itu pentingnya kita memahami pra-kenabian dan masa kenabian. Supaya apa? Kita tahu mana yang harus jadi panutan, mana yang itu sunnah Rasul tapi tidak perlu diteladani, ya, tidak mesti diteladani. Ya bagi yang mengembala kambing tidak ada masalah, tapi jangan sampai yang lain harus juga mengembala kambing. Semua harus diajar mengembala kambing, tidak perlu. Ya. Nah untuk itu, jadi orang hadis itu berupaya
lagi era kehidupan Rasul, era pra-kenabian, era kenabian. Tentu berbicara tentang pra-kenabian, informasi tentang Nabi sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul itu tidak terlalu banyak. Ahli sejarah juga sulit mengungkapkan, ahli tafsir juga sama, ahli hadis juga hanya sedikit mendapat informasi tentang apa pra-kenabian. Kenapa? Karena Nabi waktu itu belum populer, belum tenar, dan orang tak menyangka bahwa Muhammad kecil itu akan menjadi Nabi dan Rasul. Sehingga ya tidak diperhitungkanlah waktu itu. Jadi anggap orang biasa. Kenapa? Karena di zaman itu orang bisa terkenal kalau dia dermawan, dia mulia, sering membantu orang, ngasih makan, menyumbang. Itu bisa dikenal. Coba kalau kita nyumbang di masjid agak banyak, biasanya kan nama tidak diumumkan itu. Ya. Tapi kalau hanya masuk dari gengkleng, nggak dihitung tuh sama mereka ini. Ya receh itu. Jadi kalau mau terkenal, sumbangannya harus digedein. Ya. Nah, zaman itu sudah sejak dulu kebiasaan seperti itu, bahwa orang yang mau terkenal dulu harus dermawan. Kemudian apa? Ya harus punya skill. Dia bisa dermawan kalau dia jadi pejuang, orang hebat, perkasa, pahlawan. Dan sampai sekarang pahlawan itu ya terkenal, bahkan kuburannya nggak kena pajak. Iya. Coba kalau rakyat biasa bayar itu, kena pajak itu. Kalau tidak dipajak, kalau tidak bayar pajak kuburannya, ditumpuk itu jenazahnya oleh penggali kubur. Iya, penggali kubur. Dan penggali kubur itu apa? Ini yang bayar pajak, ini yang enggak. Dia punya catatan itu. Nah, tapi kalau pahlawan aman itu, walaupun tidak pernah ditengok kuburannya sama keluarganya, bersih itu, dijaga. Nah, Nabi tidak begitu hidupnya. Maka Nabi itu tidak terkenal pra-kenabian. Kemudian waktu itu orang mau terkenal harus jadi penyair, harus jadi pemburu, pemain naik kuda, harus pintar naik kuda, harus bisa membuat syair. Kenapa? Di zaman itu eranya itu. Kalau sekarang jadi penyanyi, jadi pembalap motor, jadi pemain bola. Nah, kalau mau terkenal, nah sementara Nabi nggak bisa. Kenapa? Keterbatasan beliau. Nah, mau jadi yang pertama tadi nggak bisa beliau. Jadi pahlawan juga beliau tidak diperhitungkan. Nah, kemudian beliau juga bukan penyanyi. Nah, kenapa? Itu tadi Nabi itu disebut ummi. Ya Nabi tidak pernah belajar, tidak pernah sekolah, tidak pernah kursus, dan tidak pernah juga privat. Tidak punya ijazah. Ya, dan tidak ditanyakan ijazahnya palsu atau asli. Nah, saya Pak pernah itu ada masjid meragukan dokter saya itu. Saya bilang, kalau kamu ragu dengan dokter saya, daripada ustaz-ustaz yang lain yang tidak dokter dipanggil dokter. Saya itu ada ijazah saya itu. So ke Jakarta tuh dari beda pulang tanya itu nama saya di sana. Cari gitu. Walaupun salah juga nomor tanggung kelahirannya belum diperbaiki. Ya. Tetapi dia tahu itu orang sana. Semua peneliti yang berkaitan dengan hadis itu pasti ada nama saya. Pasti dia akan rujuk ke tesis saya, disertasi saya. Nah, jadi akhirnya
Saya bilang di situ malah yang tidak pernah kuliah S3 kan disebut di situ di DKN sebagai dokter. Kan banyak orang sekarang jadi dokter, dokternya dikasih sama DKN. Ya, karena mau dijadikan kut hati, tapi dia tidak dokter, itu di situ dokter. Hanya untuk menaikkan citra masjid itu. Yang dokter malah dicurigai. Ya. Jadi saya bilang saya itu tidak ada saya kerja sendiri untuk menyelesaikan S3 saya. Saya nggak punya tim. Saya tahu banyak itu dokter bukan dia yang kerjain. Ada timnya. Banyak itu profesor bukan dia yang meneliti tapi timnya. Kalau saya, alhamdulillah, karena saya memang kuliah bukan mengejar popularitas, saya senangnya ilmu. Maka saya belajar. Saya ingin rasain bagaimana santri belajar di perguruan tinggi, coba masuk di perguruan tinggi yang negeri, yang swasta. Saya masukin semua. Nah, jadi Rasul itu tidak memiliki itu. Beliau juga bukan penyair, maka tidak dikenal waktu perkenabian. Beliau dikenal itu setelah beliau mengumumkan kerasulannya. Setelah beliau mulai berdakwah. Tapi waktu itu dakwahnya Nabi tidak masuk YouTube. Ya. Maka Nabi itu diletakkanlah di tempat yang strategis. Di mana tempat strategisnya itu? Ya Mekah. Kenapa? Mekah waktu itu tempat perkumpulan suku-suku luar itu datang ke situ. Sehingga kalau di tempat strategis mengumumkan menyampaikan risalah Tuhan, itu pasti cepat menyebar. Karena belum ada waktu itu Facebook, belum ada Twitter, belum ada AI, belum ada apa itu yang lain-lainnya. Ya, TikTok kan nggak ada. Ya, kecuali TikTokan Tuhan. Nah, itulah sebabnya sehingga Rasul ditempatkan di sana. Bukan karena jahiliyahnya orang Arab sehingga Rasul itu diletakkan di kota Mekah. Mungkin masih lebih jahiliyah di tempat yang lain. Tapi tempat itu tidak strategis. Maka Allah tidak milih. Karena Allah yang Maha tahu itu. Makanya orang Arab itu kadang-kadang marah kalau diberitahu, karena kamu jahiliyah dahulu maka Nabi turun di sini. Dia tersinggung kita. Kenapa? Iya, kamu tahu saya jahiliyah karena Allah yang beritahu kan. Coba yang di daerah lain itu nggak diberitahu sama Allah sehingga dia tidak ketahuan kalau dia itu lebih jahiliyah daripada saya. Tapi buktinya Allah itu menyayangi saya, walaupun saya jahiliyah. Kenapa? Buktinya Nabi mengutus ke saya, ke kami. Rasul diutus ke Mekah, disebut jahiliyah. Tapi kata orang Arab, saya lebih disayangi oleh Allah daripada kalian. Orang Indonesia daripada orang Indonesia senang mengaku jadi nabi. Nabi palsu lagi. Ya, nabi palsu. Jadi itulah yang perlu kita ketahui. Jadi, nah ketika Nabi mulai berdakwah, mulailah itu dikenal dakwahnya, menyebar itu lebih cepat dari media sosial. Iya, karena memang Nabi itu geraknya cepat, lincah, dan beliau tidak pernah lelah untuk menyampaikan dakwahnya, sehingga semua orang yang lewat di situ pasti yang dibicarakan itu Muhammad. Ada orang tiba-tiba ngaku sebagai Nabi dan Nabi terakhir. Dia berdakwah di Mekah, tapi diributkan di luar Mekah. Diributkan sama orang-orang Nasrani, orang Yahudi dan sebagainya. Nah, untuk itu kita ingin membahas itu kerasulan Nabi kita Muhammad SAW sebagai khatam Nabi dalam persepsi Al-Quran dan hadis. Nah, kenapa? Betulkah Muhammad itu adalah Rasulullah? Itu kan yang pertama. Dan banyak kan yang meragukan. Akhir-akhir ini banyak juga orang mengaku Nabi.
bahkan di Indonesia itu kalau kita lihat aliran sesat itu kurang lebih 300 aliran sesat. Ya, seluruh Indonesia itu kurang lebih 200 sampai 300 aliran sesat. Dan di Bandung itu paling banyak, Jawa Barat. Sekitar 60 sampai 70 aliran sesat di Jawa Barat. Itu penelitian. Ya. Walaupun di Jawa Barat itu disebut daerah santri, tapi daerah ajaran sesatnya juga tinggi. Kemudian apa? Intoleransinya Jawa Barat itu tinggi. Intoleransinya itu tinggi dan diakui sama HAM itu bahwa Jawa Barat itu sensitif dalam hal keagamaan, toleransinya rendah. Coba aja, hanya di Jawa Barat itu sering benturan dalam peribadatan. Padahal dia orang agama lain itu nggak beribadah di masjid kita, dia cari tempat, tapi minta bubarin. Kenapa? Karena di Jawa Barat ini kayaknya ada Tuhan selain Allah yang cari-cari kesalahan agama lain, lalu dia semprot itu, nggak cukup, ya ada. Bahkan kalau dia tidak sepaham dengan dirinya, dihadang juga, nggak boleh khutbah, nggak boleh ceramah, nggak boleh ini, nggak boleh dikasih, dan difitnah. Itu di Jawa Barat tinggi sekali. Maka di Jawa Barat itu sekitar 60 sampai 70 aliran sesat. Mungkin tidak sering berhadapan, tapi nggak sadar kalau ini aliran sesat. Nah, bahkan akhir-akhir ini banyak orang yang merasa menerima wahyu, bahkan mengaku Jibril. Ya, merasa Imam Mahdi. Imam Mahdi itu kan imam penyelamat. Imam Mahdi. Jadi ada orang muncul tiba-tiba jadi Imam Mahdi. Ada murid saya juga itu. Saya nggak dipanggil Ustaz, jadi dipanggil Imam Mahdi. Untung udah tobat sekarang. Saya dekati. Ya itu keliru kamu tuh memahami agama. Kenapa? Pimpinannya itu, khalifahnya itu kalau subuh dia yang azan di masjid, Tapi setelah azan pergi dia, nggak sholat. Jadi dia hanya azan, yang qomat orang lain, yang salat orang lain, dia udah di luar masjid. Ya gitu. Ya. Saya punya santri Pak. Curiga saya. Ini kalau dibangunkan, kamu udah sholat belum? Sudah, padahal baru dibangunkan. Lihat itu wajah kamu kok nggak basah ya? Dia tahu-tahunya dia cukup eling saja di tempat tidurnya. Setelah itu eling, tidur kering. Dengan merasa sudah sholat. Ada paham sampai segitu, sampai seperti itu. Nah, untuk itu mengenal Rasul itu yang penting. Mengenal kehidupan Nabi, kenabian itu penting. Tapi itu sangat sedikit dibahas oleh orang. Tadi dia bisa membahas, tapi karena diminta ini, udahlah itu dulu dibahas dulu ya. Bisa diatur-atur lah. Ya. Nah, era kenabian. Kalau lebih banyak kita bahas itu era kenabian. Ya, kenabian. Nah, bagaimana membuktikan kebenaran diungkapkan Rasulullah SAW? Ya, begini. Untuk membuktikan kebenaran seorang nabi atau bukan nabi, tidak mesti dengan mukjizat yang dibawanya, tetapi dapat dibuktikan dari mengenal kepribadiannya. Pribadi orang itu, kalau nabi seperti apa sih? Ada nabi nggak bohong, ada nabi nggak yang culas hidupnya, ada nabi nggak yang merokok. Kalau ada orang mengaku nabi tapi sambil merokok, itu udah dipastikan palsu itu. Karena Nabi nggak pernah menghisap shisha.
Nah, jadi latar belakang kehidupan kesehariannya juga bisa kita lihat. Kenapa kehidupan keseharian seorang nabi itu seperti apa sih? Akhlaknya seperti apa sih? Dan tingkah lakunya. Dan boleh juga dengan pancaran nur mukanya, wajahnya. Orang yang soleh itu, coba aja lah lihat orang yang tidak pernah sholat dan orang yang pernah sholat itu pasti berbeda di wajah. Kita bisa lihatlah secara sederhana itu, ini orang yang sering wudu, ini yang tidak pernah wudu. Ini yang sering sholat, ini yang tidak pernah sholat. Nggak usah terlalu jauh itu, kan beda kan. Kalau bapak sering wudu, wajahnya itu kan lebih bersih dibandingkan orang yang tidak pernah wudu dalam sekali. Udah gak wudu, gak mandi lagi, kan tambah kelam itu wajahnya itu, nggak ceria. Nah, untuk itu seharusnya mencari bukti kenabian bukan melalui peristiwa tongkat berubah menjadi ular atau apapun, nggak perlu, atau mujizat imrawi, karena bila peristiwa itu kita lihat secara berdiri sendiri tanpa mengaitkan dengan indikator-indikator lain, boleh jadi kita menduga berkesimpulan bahwa itu sihir atau ilusi. Seandainya Musa masih hadir dan datang saat sekarang ini, lalu dia lemparkan tongkatnya itu, dan kita tidak tahu kalau Musa itu adalah seorang utusan Allah dan Nabi, maka kita akan mengatakan Musa itu Tuhan sihir, seperti halnya Bani Israel atau Fir'aun dan pasukan-pasukannya. Kenapa kok tongkat bisa berubah jadi ular? Ini pasti sihir, ini pasti sihir. Jadi kita tidak perlu ke sana. Nah, untuk itu siapapun yang pelajari sejarah hidup Muhammad Rasulullah SAW dan sampai pada tingkat ma'rifatul Rasul, betul-betul dia kenal itu Rasul, pasti dia tidak hanya menafikan segala macam tuduhan negatif yang dituduhkan kepadanya, tetapi lebih dari itu ia akan kagum dan takjub, terpesona serta yakin bahwa walaupun secara fisik dan nalurinya sama dengan manusia, tetapi dalam kepribadiannya tidak sama dengan manusia pada umumnya. Jadi seperti itu. Ya, nggak apa-apa saja.
Tadi kita sudah membahas sedikit bagaimana mengenal atau mengetahui seorang nabi dan bukan nabi. Jadi tidak perlu menunggu mukjizatnya, tapi kita bisa lihat kepribadian orang itu. Nah, menurut Imam Ghazali, bila terdapat keraguan terhadap seseorang apakah dia nabi atau bukan, maka mustahil keraguan itu berubah menjadi keyakinan kecuali dengan mengetahui keadaannya, baik melihat secara langsung atau mendengar berita dari sejumlah orang-orang yang mustahil mereka bersepakat berbohong. Bila ini pun tidak dapat dibuktikan, bisa dengan belajar ucapan-ucapannya, seperti Raja Habsyi. Raja Habsyi itu kan nggak pernah ketemu dengan Rasul, tapi ketika umat Islam datang ke sana, Raja Habsyi itu penasaran, siapa sih itu Muhammad yang mereka agung-agungkan ini. Maka mereka ajak orang Islam yang datang ke Habasyah itu berdiskusi tentang Nabi yang mereka perjuangkan dan yang mereka imani. Lalu ditanya tentang pribadi Muhammad itu, diceritakan bahwa Muhammad itu adalah seorang yang lahir dalam keadaan yatim. Dan bapaknya meninggal sebelum Rasul itu lahir. Dan konon kehamilan Aminah itu sekitar 2 bulan 3 bulan Abdullah bapaknya Rasul itu wafat, meninggal ketika dia pergi ke Syam melalui Madinah untuk berdagang ke Syam. Kembali ke Syam, tidak sampai ke Madinah, sakit di jalan. 1 bulan dirawat di situ, meninggal. Kemudian setelah itu dagangannya ke urtanan datang ke Mekah tanpa pemiliknya. Lalu dia cerita lagi bahwa tidak lama setelah ibunya melahirkan dia, Rasul ini meninggal juga. Kemudian dia dipelihara oleh kakeknya. Dan ketika ibunya meninggal, kan setelah dia ke Madinah, ada yang mengatakan mau ziarah ke kuburan suaminya, kembali ke Mekah, dari Madinah ke Mekah. Nah, sebelum sampai ke Mekah dalam perjalanannya, sakit itu Siti Aminah. Lalu karena sakit, dia berhenti di satu tempat dengan harapan akan sembuh, ternyata meninggal di situ. Sehingga Rasul atau Muhammad kecil ini yang mengurus ibunya bisa sakit bersama dengan budaknya, ayahnya namanya Aiman. Ketika selesai dikubur ibunya, dia pulang ke Mekah, didampingi oleh Aiman, budak bapaknya itu. Aiman inilah yang mengantar Rasul sampai ke Mekah dan menyerahkan Muhammad itu kepada kakeknya Abdul Muttalib. Lalu dipelihara. Tapi tidak lama dipelihara, Abdul Muttalib juga wafat. Kenapa? Itu ada hikmahnya. Bukan saja untuk diyakinkan, Allah sudah mengatur semuanya itu supaya apa? Kerasulan Nabi ini betul-betul tidak dicampuri oleh siapa-siapa kecuali kehendak Tuhan. Ya, kehendak Tuhan. Biasanya orang yang bisa memberi pengaruh kepada anak itu adalah ayah. Maka ayahnya diwafatkan. Kalau ayahnya sudah tidak ada, biasanya yang membuat sukses anak itu ibunya. Ternyata belum sempat sekolah itu, kalau sekarang baru usia 4 tahun, ibunya diwafatkan juga. Nah, kemudian 2 tahun kemudian kakeknya juga. Kenapa? Karena biasanya kalau orang tua tidak ada, ayah tidak ada, ibu tidak ada, anak itu dipelihara oleh kakeknya kalau ada kakeknya. Dan Nabi ada kakeknya waktu itu. Ternyata
sekitar 6 tahun, kakeknya juga wafat. Maka dia dipelihara sama Abdul Muthalib. Abdul Muthalib ini Abu Talib ini hidupnya sederhana, kurang. Tetapi karena itu pesan ayahnya bahwa Muhammad ini kamu harus urus, kamu harus jaga. Maka Abu Talib karena itu pesan ayahnya, dia pelihara Rasul dan dia lebih cintai, lebih utamakan Rasul daripada anaknya sendiri. Siapa anaknya? Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib. Nah, kenapa semua itu seperti itu kehidupan Rasul? Supaya Rasul ini menjadi Nabi dan Rasul tanpa campur tangan manusia. Maka kenapa Rasul SAW lahir di hari Senin? Rasul lahir di bulan Rabiul Awal, tahun gajah. Ini kan Rabiul Awal itu bagi orang Arab nggak ada nilainya. Itu bulan yang tidak diperhitungkan, tidak sama dengan Rajab, tidak sama dengan Ramadan, tidak sama dengan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Tapi Nabi tiba-tiba lahir di bulan Rabiul Awal, bulan yang tidak pernah diperhitungkan bagi orang Arab. Kan biasanya kalau ada orang hebat itu dilihat hari kelahirannya hari apa, malam Jumat Kliwon, kan gitu kan. Oh berarti memang wajar dia orang hebat gitu. Nah, Nabi tidak lahir di hari Jumat, tidak lahir di hari Sabtu yang dimuliakan oleh orang Yahudi waktu itu, tapi lahirnya di hari Senin. Hari Senin bagi orang Arab nggak ada apa-apanya, nggak ada apa-apanya. Nah, tapi Nabi muncul di situ. Kenapa? Lahir di situ. Karena Allah menghendaki Rasul itu besar. Jadi Nabi dan Rasul tidak dipengaruhi oleh hari kelahiran, tidak dipengaruhi oleh bulan kelahiran atau tahun kelahiran. Itu betul-betul murni karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka banyak ulama sekarang itu senang meninggal di hari Senin supaya dia dikubur hari Selasa. Iya. Saya lihat itu banyak itu orang-orang soleh. Saya lihat meninggalnya dikubur hari Selasa. Jangan-jangan doanya seperti itu. Dia ingin mati seperti Rasul. Kalau kita kan minta hari Jumat supaya tidak dimakan. Ya kan gitu. Kalau ulama-ulama itu biasanya minta di hari Senin supaya dikubur, dan dia sudah ada di dalam kubur pada hari Selasa. Pada hari Selasa. Coba aja cari yang paham itu. Saya dulu ketika dengar ada ulama minta hari Senin, saya bilang kenapa ya bukan hari Jumat? Padahal orang minta hari Jumat supaya tidak langsung ditanya sama malaikat maut, mungkin mati di rumah roh, bukan kenapa? Katanya hari Senin itu, hari Jumat itu hari libur. Ya, orang akan diringankan azabnya dikubur. Ya, tapi saya juga belum tahu itu dari mana. Apalagi saya nggak punya pengalaman dalam hal itu. Ya. Nah, Rasul ada kiai minta itu berdoa supaya diwafatkan dari sini, dikubur dari Selasa. Ternyata dia mengikuti Rasul. Rasul hari Senin. Nabi itu kan lahir dari Senin, hidup hari Senin, wafat dari Senin. Jarang itu Pak ada orang yang lahir meninggal di hari kelahirannya. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Nah, itu yang dilakukan oleh Raja Habsyah itu. Dia tanya itu Muhammad itu siapa sih? Nah, lalu dia bilang, waktu dia lahir dia tidak disusui oleh ibunya. Kenapa? Karena tradisi masyarakat Arab waktu itu kan seperti itu. Maka siapa yang menyusui Nabi pertama? Disebut di dalam sejarah itu budaknya Abu Lahab. Siapa? Suwaibah. Nah, dan Abu Lahab juga waktu itu senang itu dengan lahirnya Rasul. Sampai di dalam hadis Bukhari disebutkan itu setelah Abu Lahab wafat, meninggal,
Karena Abu Lahab itu meninggalkan dalam keadaan sakit parah, lepra, disingkirkan di pinggir kota Mekah, nggak ada yang ngurus itu. Nah, tapi waktu Rasul keponakan Abu Lahab ini, waknya Rasul, karena kakaknya Abdullah itu waknya Rasul kalau bahasa Sundanya. Ya. Nah, ternyata Abu Lahab itu ketika dia tahu Aminah itu hamil dan adiknya Abdullah itu meninggal, dia sedih, cemas takut terhadap kondisi keadaan dan keadaan Siti Aminah yang sedang hamil. Akhirnya dia bilang ke budaknya namanya Suwaibah, Suwaibah, temani itu ipar saya Aminah sampai melahirkan. Nanti kalau Siti Aminah itu melahirkan, kamu harus langsung memberitahu berita itu ke saya. Kalau keponakan saya sudah lahir. Makanya ketika Nabi itu lahir, ada 4 perempuan di rumah itu. Ada Aminah, Suwaibah, ada Aiman, ada ibunya Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf. Nah, ketika Rasul itu lahir, maka Suwaibah ini langsung dia urus itu bayi Rasul SAW. Nah, lalu Rasul setelah dia bersihkan, dia keluar rumah, dan tempat kelahiran Nabi kan masih bisa kita lihat sampai sekarang kalau ke Mekah. Nah, apa yang dilakukan oleh Suwaibah? Suwaibah pertama-tama datang ke Ka'bah menemui kakeknya Rasul, yaitu Abdul Muthalib yang sedang beribadah di Ka'bah, dan memberitahu kalau cucunya sudah lahir laki-laki. Abdul Muthalib itu sangat senang, bahagia, langsung datang ke rumah Aminah dan melihat cucunya itu. Setelah Suwaibah memberitahukan Abdul Muthalib, Suwaibah langsung datang ke rumahnya Abu Lahab. Dia tutup rumahnya Abu Lahab itu. Abu Lahab langsung tahu ini pasti Suwaibah. Dia bukakan, berita apa yang kamu bawa, wahai Suwaibah? Ya Abu Lahab. Apa artinya Abu Lahab? Abu Lahab itu bapak orang yang putih. Karena Abu Lahab itu putih, Pak, bersih. Gagah itu Abu Lahab. Nah, jadi kalau kita terlalu gagah, kadang-kadang juga wataknya kayak Abu Lahab ya. Nah, Abu Lahab itu disebut Abu Lahab karena dia memang bapak yang gagah putih. Nah, kita bisa lihatlah. Akhirnya kata Suwaibah, ya Abu Lahab, ya Abu Lahab, sesungguhnya keponakanmu yang kamu tunggu-tunggu itu udah lahir, laki-laki. Abu Lahab itu sangat senang, bahagia sekali. Apa yang dilakukan Abu Lahab? Dia datang dan dia lihat. Saking bahagianya, apa kata Abu Lahab? Suwaibah, karena keponakan saya lahir dan kamu urus dan pilih ipar saya, dan kamu urus keponakan saya itu, saya berikan hadiah kepada apa? Saya merdekakan kamu. Dimerdekakan itu atas kelahiran Nabi itu. Bahagia itu Abu Lahab. Nah, merdeka Suwaibah, maka Suwaibah dia menyusui Rasul yang bernama itu. Maka anaknya Suwaibah dengan Rasul itu bersaudara, karena Suwaibah waktu itu juga menyusui. Maka Nabi itu punya saudara sesusuan. Hanya nggak ada pewarisan. Kalau kita sekarang ini kan cari saudara sesusuan supaya ada pewarisannya. Nah, kalau Nabi enggak. Nah, akhirnya apa? Abu Lahab waktu itu menyayangi Rasul. Sampai kapan? Sampai beliau diangkat jadi Nabi dan Rasul. Disitulah mulai Abu Lahab tidak menyenangi keponakannya, memusuhi keponakannya. Maka ketika dia meninggal, orang-orang Arab itu mimpi ketemu Abu Lahab. Lalu ditanya itu Abu Lahab, ya Abu Lahab, apa yang dilakukan Tuhanmu terhadap dirimu? Kata Abu Lahab, engkau sudah tahu, pasti saya dapat azab. Kenapa? Karena saya mengufuri, menolak kerasulan kenabian keponakanku Muhammad. Tetapi setiap hari Senin saya itu dibebaskan dari api neraka karena kebahagiaan saya terhadap kelahiran
keponakanku itu yang jadi nabi dan rasul, dan bukti kebahagiaan saya apa? Saya akikah dan saya merdekakan budak saya Suwaibah. Nah, coba bahagia saja terhadap kelahiran Nabi itu bebas sehari dari api neraka. Coba. Ya. Jadi bahagia. Nah untuk itu bisa nggak kita bahagia kalau datang hari maut? Iya bahagia. Di dalam surat Yunus kalau nggak salah itu ada ayat mengatakan kul bi fadlillah wa bi rahmatihi falyafrahu. Kul bi fadlillah, fadlillah itu kan karunia, pemberian. Ada yang mengatakan Al-Quran, ada yang mengatakan al-ilmu. Wa bi rahmati, rahmat itu siapa? Ya Rasul. Dengan karunia Allah dan rahmat Allah yaitu Rasul, falyafrahu, hendaklah engkau bahagia. Kenapa? Abu Lahab bahagia atas kelahiran Nabi, maka dia bebas dari api neraka setiap hari Senin. Nah, jadi enaknya memang kita meninggal terus Senin. Ya. Jadi kita bisa ketemu Abu Lahab. Nah, jadi Abu Lahab ini itu membuat akhirnya ulama-ulama sekarang ini berpendapat bahwa ya boleh-boleh saja orang itu berbahagia atas kelahiran Nabi. Nah, maka adalah istilah orang kampung itu mauludan, karena ingin bahagia. Ya, tapi bahagianya hanya karena ada kue mauludan itu. Kalau nggak ada masalah. Seharusnya kalau kita bahagia atas kelahiran Nabi, ya kita harus mencontoh Rasul. Contoh beliau. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita ingin lihat ya kenabian seseorang, ya tanya itu kehidupan orang itu. Ya, kemudian apa? Buktikan, pelajari ucapan-ucapannya. Coba kaji itu ucapan-ucapan para nabi. Simpel, padat, luas maknanya. Ya, ini. Nah kemudian Imam Ghazali lebih lanjut menegaskan bahwa siapapun dapat mengetahui dengan pengetahuan yang pasti, bukan sekedar taklid buta, bahwa umpamanya Imam Syafi'i seorang ulama, ya ahli fikih. Kemudian ada Galeb itu adalah seorang dokter. Bila orang itu memiliki pengetahuan tentang hukum Islam dan kedokteran dan mempelajari hukumnya. Dan Imam Syafi'i itu dianggap dia ahli hukum, dia ahli ini, ahli itu karena hukumnya yang kita lihat. Nah, seperti juga orang dokter, kita bisa lihat ya dokter ini karena kita bisa baca tulisannya. Nah, Rasul coba baca, kita baca itu hadisnya, kita baca itu wahyu yang diterima oleh Rasul seperti apa. Nah, bila kita mengetahui tentang arti kenabian, maka Anda bisa membaca ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Nah, kita bisa mengetahui Muhammad itu berada pada puncak ketinggian dan kenabian dari kenabian. Kemudian buktikan keyakinan itu dengan mengamalkan anjurannya dalam bidang ibadah dan pencucian jiwa. Amalin aja ibadah yang dianjurkan Nabi dan pencucian jiwa. Bila bisa, bila kita ingin merasakan itu, lakukan sampai 1000, 2000 kali apa yang dianjurkan oleh Nabi, pasti kita akan rasakan hal-hal yang luar biasa di situ. Coba kalau kita bersihkan hati kita ini 1000 kali, 2000 kali, kita bersihkan dari berbagai macam penyakit. Kata Imam Ghazali, 60 penyakit hati kalau itu pasti kita akan merasakan kenikmatan dan hilang keracunan itu. Coba baca Quran, nikmati Quran itu. Kalau bisa hatam berulang-ulang, pelajari maknanya, diskusikan artinya, itu pasti akan bermanfaat. Nah, coba kita lihat kepribadian Nabi Muhammad SAW. Betulkah Nabi Muhammad itu orang gila kehormatan dan kedudukan? Bahwa Nabi itu mempopulerkan dirinya karena ingin dihormati. Nabi mempopulerkan dirinya karena ingin kedudukan. Bukankah orang tokoh-tokoh Quraisy Makkah pernah menawarkan kepada Nabi kedudukan?
harta, istri yang cantik, dengan syarat apa? Beliau harus menghentikan dakwahnya. Namun semua tawaran itu ditolak oleh Nabi. Nggak ada. Ditawarin perempuan tercantik, nggak diterima. Kalau ustaz pasti diterima. Iya. Kalau ustaz ditawarin wanita cantik ya pasti berubah itu. Ada juga yang tidak. Oh ada juga Bu ya. Ibunya nggak ikut, ada. Ya. Ibunya nggak ikut. Oh nggak ikut. Makanya kami harus bicara. Ya, jadi apakah Nabi itu gila penghormatan dari kedudukan ketika ditawarin kedudukan, ketika ditawarin harta, wanita, dijamin hidupnya penting berhenti berdakwah? Apakah Nabi berhenti? Enggak. Terus apakah Nabi kaya? Nggak memperkaya diri. Apakah Nabi mengejar kedudukan di situ karena bisa dapat gaji 3 juta, 4 juta sehari? Enggak juga. Bukan itu yang dikejar oleh Nabi. Apakah beliau menghalalkan cara untuk mencapai tujuan dan cita-citanya? Apakah ingin jadi pemimpin, karena ingin jadi pemimpin, ingin terhormat, semua cara dihalalkan? Enggak juga. Adakah beliau mengejar kekayaan untuk pribadi dan keluarganya? Kan anaknya Rasul Fatimah itu tangannya kasar karena setiap hari kerja di rumah orang Yahudi untuk mendapatkan upah di situ demi memberi makan kepada keponakannya, kepada anaknya Hasan Hussein. Bahkan pernah Fatimah itu datang ke Rasul, ya Rasul, ini Fatimah biasanya semua permintaan Fatimah itu direspon sama Rasul. Apa? Dia minta pembantu. Ini kan banyak budak-budak ya Rasul. Bisa nggak saya diberi pembantu? Apa kata Rasul? Apa yang kamu lakukan dan apa yang kamu lakukan saat ini itu lebih baik daripada yang kamu harapkan. Didiklah anakmu tanpa pembantu. Kalau kita sekarang serba pembantu mendidik anak. Iya. Iya. Kemudian apa? Kalau bukan pembantu, kakek nenek yang jadi pembantu. MC. Kan begitu Pak sekarang. Kalau Adis dan Fatimah itu dia besarkan anaknya sendiri. Dia tidak. Nabi lihat itu tangannya terkelupas putrinya. Nabi bukan sedih, malah bersyukur. Alhamdulillah kamu kerja. Jadi mentalnya Nabi itu luar biasa mendidik Fatimah. Dan Fatimah pasti dengar omongan ayahnya, karena Fatimah yakin apa yang disampaikan oleh ayahnya itu lebih baik. Nah, untuk itu bukankah ketika Nabi SAW wafat beliau tidak meninggalkan harta warisan dan kekayaan kepada anak dan keluarganya? Ada warisan yang diperdebatkan itu, tapi tidak diambil sama Umar, sama Abu Bakar, enggak diberikan ke Fatimah. Kenapa? Karena Umar mengatakan Abu Bakar mengatakan kalau seorang Nabi meninggal tidak boleh mewariskan harta. Hartanya harus masukkan ke Baitul Mal. Nah ini dalam menyampaikan dakwahnya beliau tidak pernah mengaku tahu segalanya kecuali yang diajarkan oleh Allah. Nabi tidak pernah bisa melakukan sesuatu, menyampaikan sesuatu kecuali kalau itu diberitahu oleh Allah. Nabi tidak bisa merubah gunung itu jadi emas kecuali atas izin Allah. Nabi tidak bisa melakukan sesuatu kecuali atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak bisa orang itu datang langsung bisa kaya di depan Rasul. Makanya lebih hebat itu umatnya Rasul sekarang karena banyak jadi dukun dan mempercepat orang jadi kaya. Orang mau lagi bayar di situ. Nah, itu pribadi Nabi. Nah ini. Nah untuk itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan bahwa maka Muhammad aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allah bi kulli syai'in alima.
Muhammad itu bukan bapak dari seorang yang terakan, melainkan dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi kenapa perlu kita bahas ini? Itu tadi di Jawa Barat itu banyak sempalan, banyak aliran sesat, bisa sampai 70 aliran sesat. Kalau tidak salah dulu itu ada penyembah matahari di Sumedang. Ada lagi tatatan itu Persatuan Quran di Bandung. Ada kelompok penyembah matahari. Ada ajaran Fanalillah di Kuningan. Kemudian banyak macam-macam itu di Jawa Barat. Banyak yang mengaku nabi juga dan sebagainya. Nah, ayat ini kalau kita lihat, dulu orang-orang musyrik Yahudi dan munafik tidak berhenti-hentinya mempersoalkan pernikahan Rasul dengan Zainab. Jadi ayat ini turun berkaitan dengan pernikahan Rasul dengan Zainab. Mereka mengejek Nabi. Kenapa? Karena Nabi itu menikahi mantan istri anaknya Zaid bin Muhammad, anak angkatnya. Mereka menganggap bahwa status anak angkat itu sama dengan anak kandung. Orang Arab menganggap. Sampai sekarang kan banyak yang berpikir anak angkat sama dengan anak kandung. Ada itu yang pernah konsultasi waris dengan saya, Pak. Ketika saya beritahu bahwa hukum kompilasi waris di Indonesia itu anak angkat dapat maksimal 1/3. Nah, kebetulan anak bapak ini perempuan semua. Kalau anak saya dapat berapa, Ustaz? Berapa anak bapak? 4 perempuan semua. 2/3 bagi 4. Pikir-pikir, anak angkat saya lebih banyak daripada anak biologi saya. Saya bilang itu kan yang maksimal bisa dikurangi. Kalau ini anak bapak ini kan 2/3 dibagi. Kalau miliaran dibagi kan lumayan. Nah, padahal kalau dalam agama anak angkatnya beda. Ya, anak angkat. Nah, Allah lalu menegaskan Muhammad itu bukanlah bapak kandung dari seorang laki-laki dewasa di antara kamu. Artinya Muhammad itu bukan bapak Zaid. Bukan bapak Zaid. Zaid itu punya bapak. Siapa? Harisah. Maka Zaid bin Harisah namanya. Bukan Muhammad bin Zaid bin Muhammad. Dulu pernah dipanggil Muhammad bin Zaid bin Muhammad, tapi turun ayat itu yang melarang bahwa tak boleh nama bapak angkatnya disematkan ke anak angkat, karena itu bukan anaknya. Itu dosa sebenarnya. Kalau kita punya anak lalu anak angkat itu nama kita di situ. Biasa. Kalau kata Rasul, kalau kamu tidak tahu namanya, nama bapaknya, karena kamu tidak ketemu, ya panggillah dia Abdullah. Jadi Zaid bin Abdullah namanya. Jangan Zaid bin Fadlullah. Padahal orang tahu kalau Fadlullah itu tidak punya anak laki-laki gitu. Nah, gitu. Itu dosa. Kalau sengaja. Nah, Muhammad itu, makanya disebut Muhammad itu bukan bapak kandung dari seorang laki-laki, tapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Dia adalah nabi terakhir yang menjadi bapak rohaninya bagi seluruh umat. Ini untuk menolak anggapan bahwa Muhammad itu menikahi bekas istri anaknya sendiri, yaitu Zainab. Karena Zainab itu sepupunya sendiri, karena anaknya Jahsh, uangnya Rasul. Nah, karena itu janda Zaid bin Harisah dapat dinikahi oleh Rasul, dan Allah mengetahui segala sesuatu yang kalian lakukan. Ayat ini merupakan dalil bahwa Muhammad adalah nabi terakhir dan tidak akan ada lagi nabi sesudahnya. Siapapun yang mengakui adanya nabi sesudah Nabi Muhammad, maka dia bukanlah bagian dari umat Islam. Nah, ini bagaimana penafsirannya? Kita lihat ini. Ini nggak usah dulu bicaranya apa ya. Karena kata rijal itu adalah bentuk dari rajul yang pada umumnya diartikan laki dewasa.
penggunaan kata ini penting karena Muhammad itu adalah bapak dari sekian banyak anak kandung perempuan. Di sisi lain beliau punya 4 anak laki-laki. Jadi Rasul itu punya anak laki-laki, punya juga anak perempuan. Tapi anak laki-lakinya kan nggak ada yang hidup. Kenapa? Ya analisanya ulama menarik juga itu. Kenapa Rasul itu tidak punya anak laki-laki yang hidup? Karena kata ulama, kalau seandainya Rasul itu punya anak laki-laki, lalu anak laki-lakinya itu tidak terpilih jadi Rasul, maka kerasulannya Nabi itu kurang, nggak maksimal. Sementara Muhammad itu kerasulan Nabi, Rasul itu puncak kerasulan, nggak ada kekurangan. Nah kalau dia punya anak nanti, anak laki-laki, lalu tidak jadi Nabi, itu akan jadi masalah. Sementara Allah ingin menutup kenabian itu di dalam pribadi Nabi SAW. Seperti Isa, kan Bani Israel, Nabi yang terakhir Bani Israel itu siapa? Isa bin Maryam. Ada nggak anaknya Isa? Nggak ada. Karena Allah ingin menghabisi menutup kenabian Bani Israel itu ke sama Isa. Maka Isa tidak ada keturunan. Itu kata ulama. Tapi yang kita nggak tahu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian kata khatam Nabi. Khatam itu terambil dari kata khatam, yakni mencap atau menempel ya, atau memberi bekas kepada sesuatu. Kan cincin itu ada bekasnya, bisa juga cincin. Ia juga digunakan dalam arti jaminan kebenaran sesuatu serupa dengan stempel buat surat. Itu khatam. Kata ini digunakan juga dalam arti mencapai batas akhir, seperti jika Anda berkata menghatamkan Al-Quran, hatamtul Quran, salah surah juz'an. Saya telah menghatamkan Al-Quran 30 juz. Itu kata khatam juga, yakni mencapai batas akhir. Nah, disinilah hubungannya dengan Rasul. Nabi Muhammad itu adalah Nabi terakhir. Perjalanan para Nabi sejak Adam mencapai batas akhirnya dengan kehadiran Nabi kita Muhammad SAW. Itu disebut khatam Nabi. Nah, kemudian mayoritas ulama membaca khatimah Nabiyyin. Ada yang baca khataman Nabiyyin, ada yang baca khatiman. Kalau khatam berarti itu cap, stempel yang digunakan untuk menutup tulisan yang menunjukkan kemunculan Nabi Muhammad sebagai penutup kenabian. Jadi ada khatimah isim fa'il, ada yang baca khatamah. Walakinna Rasulullah wa khataman nabiyyin. Dia itu Rasul. Kenapa? Allah ingin memperkenalkan di sini bahwa Rasul itu lebih tinggi daripada Nabi. Tidak semua Nabi itu jadi Rasul, tapi Rasul itu pasti Nabi. Nah, yang dituntut oleh Allah itu Rasul, nggak ada Rasul lagi. Rasul kan utusan, Nabi itu pembawa berita. Nah, Imam Bukhari dan Muslim dan lainnya mengeluarkan satu hadis dari Jabir yang berkata, perumpamaanku dengan para nabi yang lain adalah seperti seorang yang membangun sebuah bangunan. Kemudian dia menyelesaikan dan menyempurnakan pembangunannya kecuali tinggal satu bata. Nah, tinggal satu bata ini. Ini udah sempurna tiang ini. Tapi ada satu bata yang masih disisahkan sehingga orang yang memasuki Kinya akan melihat seraya berkata betapa indahnya bangunan ini kecuali satu bata yang belum dilengkapi. Ini bagus ini, tapi saya masih ada satu bata yang belum terpasang. Nah, kata Nabi, akulah satu bata itu, maka akulah penutup para nabi. Nah, itu luar biasa bahasa Rasul. Nah, untuk itu yang mengaku
aliran yang mengaku masih ada nabi setelah Rasul itu adalah Ahmadiyah. Ahmadiyah ini ada dua, ada Ahmadiyah Qadian, ada Ahmadiyah Lahore. Kalau kita di sini, Ahmadiyah itu ada di depan Pahlawan, ada Masjid Ahmadiyah kan di situ. Kalau nggak salah di situ Qadian. Qadian dan Lahore itu berbeda. Kalau Qadian menganggap bahwa Mirza Ghulam Ahmad itu adalah Nabi dan Rasul. Sedangkan Ahmadiyah Lahore menganggapnya sebagai bahwa Mirza Ghulam Ahmad itu hanya menjadi pembaharu, dan Al-Masih yang dijanjikan bukan Nabi. Konsep kenabian, Ahmadiyah kalau dia meyakini Mirza Ghulam Ahmad menerima wahyu dan memiliki status kenabian yang bertentangan dengan keyakinan Islam bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir. Ahmadiyah Lahore tidak mengakui Mirza Ghulam Ahmad sebagai Nabi, sehingga lebih sejalan dengan keyakinan Islam tentang kenabian Muhammad sebagai penutup. Maka ada yang mengatakan Lahore itu, Ahmadiyah Lahore itu enggak sesat. Yang sesat itu Ahmadiyah Qadian yang mengatakan Mirza Ghulam Ahmad itu adalah Nabi terakhir. Kemudian di sini kalau kita lihat ini, menurut Ahmadiyah, Nabi Muhammad itu adalah Nabi terakhir yang membawa syariat. Tapi mereka tidak menutup kemungkinan adanya nabi-nabi lain setelahnya yang tidak membawa syariat baru. Itu. Jadi diakui bahwa Muhammad itu adalah Nabi terakhir yang membawa syariat. Tapi masih ada nabi-nabi yang lain, meskipun nabi-nabi yang lain yang datang itu tidak membawa syariat. Itulah Mirza Ghulam Ahmad. Pengertian khatamun nabiyyin bagi Ahmadiyah itu, khatamun nabiyyin sebagai nabi terakhir yang membawa syariat, bukan berarti tidak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad. Kan syariat itu hukum, sholat, zakat, haji, nah itu syariat. Menurut dia, Muhammad itu nabi terakhir pembawa syariat. Mirza Ghulam Ahmad itu juga nabi, tapi tidak membawa syariat. Gitu. Paham gitu? Ya. Kalau nggak paham harus belum masuk Ahmadiyah. Ya. Kemudian Ahmadiyah Qadian menyebut nabi-nabi setelah Nabi Muhammad sebagai buruji, yaitu nabi yang tidak membawa syariat baru. Ahmadiyah meyakini Mirza Ghulam Ahmad pendiri Ahmadiyah sebagai nabi bayangan, nabi zilli atau al-masih al-ma'ud, bukan sebagai nabi pembawa syariat baru. Tapi nabi, tapi tidak bawa syariat. Kan seharusnya nabi itu bawa syariat. Ahmadiyah menafsirkan Al-Ahzab yang kita bahas tadi itu, maka Muhammad tentang khatamun nabiyyin dengan cara berbeda, menekankan bahwa Nabi Muhammad itu adalah nabi terakhir dengan syariat, tapi memungkinkan adanya nabi lain yang mengikuti ajaran beliau. Ada juga yang memahami bahwa khatamun nabi itu cincinnya nabi. Jadi nabi itu bukan nabi penutup, tetapi nabi itu punya cincin, dan cincinnya itu diwariskan dulu dari Abu Bakar, Umar, kemudian terakhir sama Utsman bin Affan karena jatuh ke sumur. Ketika cincin Nabi yang dipakai oleh Utsman bin Affan itu jatuh ke sumur, ditimbal, diangkat, itu dibersihkan sumur itu untuk mencari cincinnya Rasul, tapi tidak ketemu sampai sekarang. Nah, kalau Bapak tiba-tiba mimpi dan tahu itu cincinnya Rasul, wah luar biasa itu bisa dilelang gitu. Langsung Bapak kaya itu. Nah, bisa calon presiden nanti di Indonesia. Nah ini, kemudian kita lihat lagi. Nah, karena seperti itu maka ini saya melihatnya majelis ulama.
Ulama NU itu menetapkan untuk memahami mana ajaran sesat dan apa kriteria ajaran sesat itu. Jadi kalau kita mau mengukur ajaran sesat di Indonesia, ya rujuk aja dulu apa yang telah difatwakan oleh ulama Indonesia, Majelis Ulama Indonesia. Apa? Satu, mengingkari salah satu rukun iman dan rukun Islam. Ajaran yang menolak atau mengingkari salah satu dari 6 rukun iman dan 5 rukun Islam itu dianggap sesat. Kalau dia tolak itu. Tapi kalau dia imani lebih dari itu, ya rukun iman kan memang bukan hanya 6, ada 77. Kan kata Rasul iman, puncaknya iman itu la ilaha illallah. Dan iman itu al-haya'u minal iman, malu itu juga iman. Dan iman yang paling rendah itu adalah imatatul adza, menghilangkan duri sampah yang mengganggu orang yang lewat. Banyak orang sekarang itu di kompleks lah. Depan rumahnya itu udah bukan tanahnya, tapi di tembok, nggak boleh parkir di situ. Kan banyak kan? Atau dipakai pot di situ, pakai pot. Ada yang di tembok itu pakai batu supaya orang nggak parkir. Itu kan mengganggu itu. Bukan lagi tanah dia, bukan tanah dia. Itu iman, padahal iman itu, tapi dia nggak paham. Coba kalau bapak-bapak di depan rumahnya ada pot sengaja disimpan di situ, padahal itu jalan umum. Hanya karena kita tidak mau ada mobil parkir di dekat rumah kita. Kan itu iman atau azab. Nabi mengatakan hilangkan itu gangguan, malah kita membuat dia gangguan. Lalu kita mengatakan saya beriman. Terus imannya kemana? Nyimpan batu, nyimpan pot di pinggir jalan supaya orang susah jalan di situ. Nah, seperti juga kita parkir bebas gitu ya. Seenaknya parkir kan mengganggu orang. Nah, ini jadi iman itu intinya 6, tapi kalau cabang-cabangnya sampai 77. Nah, meyakini atau mengikuti akidah yang tidak sesuai dengan Al-Quran Sunnah, ajaran yang tidak berdasarkan pada Al-Quran dan Sunnah, itu dianggap menyimpang. Jadi ukurannya akidah itu harus Quran, harus hadis, nggak boleh rasa, nggak boleh rasio. Meyakini turunnya wahyu setelah Al-Quran, keyakinan bahwa ada wahyu yang turun setelah Al-Quran adalah salah satu ciri ajaran sesat. Oh, tiba-tiba orang ini menerima wahyu. Iya. Ya kalau dekat ke ibu, ke Pak Wahyu bisa saja. Tapi jangan yakin tuh bahwa menerima wahyu. Yang keempat, mengingkari otentitas atau kebenaran isi Al-Quran. Kan ada orang yang mengingkari isi Al-Quran, menolak keaslian atau kebenaran isi Al-Quran adalah indikator ajaran yang sesat. Melakukan penafsiran Al-Quran yang tidak berdasarkan kaidah tafsir. Kan banyak orang sekarang yang mengajarkan Al-Quran latar belakangnya bukan tafsir. Ada itu kan ustaz-ustaz terkenal pakai logika, padahal kata Rasul, kalau kamu menafsirkan Al-Quran hanya dengan mengandalkan logika, walaupun penafsiranmu itu benar, tetap salah. Tetap salah. Kenapa? Kan ada ilmu tafsir. Makanya ada ilmuannya, ada ulamanya. Nah, banyak orang sekarang ingin menjadi guru tafsir, tapi nggak pernah sekolah di jurusan tafsir, nggak pernah belajar di pesantren. Lalu dia mau menjadi guru Al-Quran. Nah, ya pasti dia coba sana sini, apalagi kan sekarang bisa nanya AI. Kan sekarang seperti itu. Iya, cepat lagi kan. Kemudian apa? Mengingkari kedudukan hadis Nabi sebagai sumber ajaran Islam. Ini namanya ingkar sunnah. Kan ada ingkar sunnah itu.
nggak perlu hadis, cukup Quran. Ada lagi, nggak perlu Quran, cukup otak. Akal itu luar biasa. Saya tidak menolak akal, tapi mana keliru akal kita itu kalau menolak Al-Quran. Nah, apalagi menolak hadis Nabi. Dulu ada profesor pernah nanya ke saya, kamu percaya hadis? Ya, saya percaya, Prof. Masa hari ini kamu masih percaya hadis? Iya, saya masih percaya. Ada apa buktinya Anda percaya hadis? Saya kalau sholat saya harus ajarkan, saya harus amalkan hadis. Karena nggak mungkin tidak bisa sholat tanpa hadis. Karena di Quran itu nggak rinci pelaksanaan ibadah sholat. Hanya itu, kan Prof hanya minta ke saya contoh. Itu udah contoh, udah cukup kan? Kalau Prof minta 5 contoh, saya carikan. Tapi kan bilang cari contohnya 1, ya udah. Jadi memang ada orang seperti itu. Nah, tidak mau percaya hadis Nabi, menghina, melecehkan atau merendahkan para nabi dan rasul. Kalau ada yang melecehkan Nabi Isa, itu salah. Walaupun dia orang Islam, melecehkan Musa, itu Nabi Allah semua. Harus kita pahami, amanah rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi. Atau apa itu di akhir juz 1, wa qalu kunu dan nasara qulbal wa qulu amanna billahi wa ma unzila ilaihi wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wa asbat wa ma utiyan nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum. Enggak boleh kita beda-bedakan. Walaupun kita tahu Rasul itu nabi yang paling agung dan penutup, tapi nggak boleh kita hina nabi-nabi yang lain. Nah, mengingkari Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul terakhir itu pasti sesat itu ajaran itu. Mengubah, menambah, dan mengurangi pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan oleh syariat itu juga masalah. Mengkafirkan sesama muslim tanpa dalil syar'i. Jadi kalau kita mudah mengkafirkan orang Islam, boleh jadi kita yang sesat. Bukan yang kita kafirkan itu yang sesat. Lalu apa cirinya lagi ajaran sempalan itu? Biasanya dia nggak terbuka, tertutup pembelajarannya. Kenapa? Dibatasi. Nah, kalau ada orang mengajarkan Islam, ininya tertutup, tidak terbuka dan terbatas, itu hati-hati, bisa sempalan itu. Kalau ini kan nggak mungkin kita dicurigai. Kenapa? Ini masuk Zoom. Bisa diakses oleh siapapun. Tapi kalau tidak boleh diakses kecuali anggotanya, tidak boleh pengajiannya harus tertutup, dibatasi. Nah, hati-hati. Itu ada sesuatu. Nah, jadi ini ciri-cirinya. Ini masih banyak tapi saya kira cukup lah dulu. Iya. Alhasil tiada lagi nabi diutus Allah sesudah beliau. Hakikatnya telah menjadi kesepakatan semua umat Islam sejak Nabi hingga dewasa ini. Karena itu beberapa kelompok yang percaya adanya Nabi sesudah Muhammad seperti Ahmadiyah tadi, Qadianiyah, Al-Bahiyah, Al-Bahaiyah tidaklah disebut sebagai kelompok Muslim. Al-Bahiyah itu ada di Husain, daerah Husain di sini, itu ada di Bahiyah. Yang menganggap bahwa Jibril itu salah ngasih wahyu. Seharusnya Ali itu yang dikasih wahyu, tapi Ali waktu itu sehari lagi tidur ketika Jibril turun. Yang jaga itu hanya Rasul. Maka kata Jibril, daripada saya kembali ke langit, udah kasihkan aja ke Muhammad. Itu saya pernah ketemu orang ini. Karena saya sering gabung dengan lintas iman itu. Kalau mereka seperti itu, seperti yang di Ahmadiyah di depan Pahlawan juga pernah saya ketemu. Masih jalan, Pak. Ada kelompoknya itu. Iya, ada kelompoknya. Yang MUI nggak bisa menutup karena bukan
eksekutor. MUI hanya berfatwa. Tinggal masyarakat itu mau ikuti fatwanya atau enggak. Nggak bisa. Yang harus menutup itu ya polisi. Jadi tidak nilai sebagai kelompok muslim, tetapi mereka mengakui keesaan Allah dan kenabian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia percaya Nabi Muhammad itu Nabi, tapi masih ada Nabi setelah itu masalah. Dan itu banyak. Banyak. Kalau mau satu persatu dibahas itu panjang banyak. Saya kira seperti itu. Sebelum kita tutup ada pertanyaan. Syukur kalau ada. Silakan. Ada pertanyaan Pak Ustaz? Mana dulu nih? Di masjid dulu Bu Prof ya? Mangga. Ya, silakan. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Tadi saya dengar Ustaz mengatakan bahwa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya sempat menyimak yang disampaikan Ustaz mengenai hari Senin. Hari Senin tadi itu disampaikan Ustaz bahwa Nabi lahir hari Senin. Kemudian wafat juga hari Senin. Hijrah juga hari Senin. Satu lagi Ustaz, benar atau tidak saya pernah mendengar bahwa dilantik jadi Rasul juga hari Senin. Apakah benar Pak? Ini saya mau berjalan. Yang kedua, tahun lalu saya kebetulan berada di Madinah pada saat Rabiul Awal. Tapi nampaknya di sana itu nggak ada kegiatan apa-apa saja. Sementara kita di Indonesia semarak itu. Nah ini apakah yang dilakukan seperti di Indonesia itu dianggap ya tidak sesuai dengan sunnah atau bagaimana pencerahan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Tidak kedengaran. Sebentar lagi, satu lagi Bu. Assalamualaikum Ustaz. Jadi saya mau tanya soalnya di waktu meninggal. Katanya saya pernah dengar apa itu hadisnya Rasul tidak katanya mengenai hari Jumat meninggal itu katanya ada isyak. Tidak ada siksa kubur katanya, dihapus kalau meninggal di hari Jumat. Nah ini hadisnya sahih atau tidak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan Bu. Boleh saya mengajukan pertanyaan? Silakan. Oh ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini sudah mulai berkembang masalah Islamisasi dari sains atau Islamization of Science, scientific Islamization, yang pokoknya Hussein yang dari Mesir, yang juga itu menjelaskan masalah-masalah fisika kuantum sekarang ya, sehingga mereka juga mulai membahas masalah hijrah dan lain-lain, yang mereka mencari sekarang kecepatan yang berapa ribu kali kecepatan cahaya, sehingga memang bisa menjelaskan bahwa sebelum itu dari mana. Nah, karena sekarang misalnya di Cina itu sudah mulai membuat kereta yang kecepatannya 1000 km. Nah, dari sana itu memang mulai sekarang seperti kalau tidak salah dari
SU ya, Pak Jenajah juga menjelaskan masalah-masalah fisika kuantum itu. Nah itu nanti itu bahkan ada beberapa universitas yang penelitiannya itu membahas masalah distorsi gerhana itu. Iya. Ya, itu bagaimana itu? Itu termasuk yang sesat atau bagaimana ya? Atau itu hanya memang ada semacam islamisasi dari sains? Iya. Kita aja kok. Ya, satu lagi, Iya. kalau tidak saya salah baca, bahwa setelah Rasulullah itu wafat, itu kan ada rapat Sakinah Bani Saidah itu yang dikuburkannya Rasulullah itu bukan hari Selasa, tapi kalau tidak salah 3 hari kemudian. Iya. Itu apakah memang hari Selasa dikuburkannya atau memang yang 3 hari kemudian itu? Jadi kita disampaikan bahwa selama sekian hari itu Rasulullah itu tetap masih hidup dan tetap masih wangi, begitu ya. Iya. Iya. Ya, itu saja barangkali. Iya, terima kasih. Terima kasih. Ya jadi tadi Nabi itu dilantik pada hari Senin. Memang ada satu pendapat bahwa beliau juga dilantik di hari Senin sebagai Nabi dan Rasul. Karena pelantikannya Nabi itu kan tidak seperti melantik presiden, ya melantik menteri setelah dari reshuffle gitu ya. Tapi Nabi itu dilantik ketika beliau menerima wahyu. Iya, iya. Jibril datang menyampaikan wahyu. Itu kalau dibahas harus dibahas surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kan ketika Nabi di bawah Jabal Nur, tiba-tiba Nabi didatangi oleh makhluk yang menakutkan. Kenapa menakutkan bagi Nabi? Karena beliau belum pernah melihat wajah makhluk itu. Padahal makhluk yang datang itu Jibril, dan Jibril menampakkan wajah aslinya ke Rasul. Maka ketika dia melihat, dia kira kan belum kenal Jibril. Nah, coba kalau Jibril datang ke kita, mungkin kita juga pingsan itu. Nah, karena kita nggak pernah lihat Jibril kan, hanya kita tahu ada Jibril, tapi kita nggak pernah lihat wajahnya. Sama dengan Rasul. Akhirnya menurut perasaan Rasul sebagai manusia biasa, jangan-jangan ini makhluk ini akan mencekik leher saya dan membuang saya ke jurang. Kan gua Hira itu di depan gua Hira itu ada jurang. Nah, akhirnya Nabi pulang ke rumahnya dan dia ceritakan kisah itu kepada istrinya Khadijah. Lalu sang istri, karena istrinya itu betul-betul luar biasa, dia cerita, ya Rasul, kemana aja? Saya udah mengutus orang untuk mencari engkau, tapi nggak ketemu. Dia ceritakan saya di gua Hira, Jabal Nur, cerita. Apa kata Khadijah? Saya yakin ya Rasul, makhluk yang mendatangimu itu bukanlah makhluk yang akan mencelakakan engkau, yang akan membuang engkau dan membunuh engkau, mencekik lehermu. Indikatornya apa kata Khadijah? Ya kamu itu, wahai suamiku, anak pamanku, kata Khadijah itu, wahai anak pamanku, engkau itu kan orang yang paling senang dan terkenal, paling senang silaturahim di kota Mekah. Enggak ada duanya. Nabi itu mengutamakan silaturahim. Dan kata Khadijah, saya yakin dan Tuhanmu tidak akan mencelakakan kamu. Engkau, karena engkaulah hambanya yang paling senang silaturahim. Yang kedua apa? Indikatornya, engkau orang yang senang menerima tamu dan menyuguhi tamu. Allah tidak mungkin menurunkan makhluk yang akan mencelakakan orang yang senang menerima tamu dan menyuguhi tamu. Ini yang masalah juga di dunia sekarang. Karena orang sekarang ini senang menerima tamu, tapi tamunya di kafe. Akhirnya rumahnya nggak berkah, kafe orang yang berkah. Iya, kan kalau Nabi terima tamu itu di rumahnya, supaya rumahnya itu berkah, didoakan sama malaikat. Kalau kita kan
di mana? Iya, di rumah makan. Nggak pernah tamu kita bawa ke rumah. Akhirnya rumah kita itu gersang, nggak ada berkahnya. Kenapa? Nggak ada orang bertamu. Nah, kata Khadijah, engkau paling senang menerima tamu dan mengembirakan tamu, menyuguhi tamu di rumahnya. Maka kalau kita dulu haji di tahun 70-80-an, katanya saya terakhir itu udah dirobohkan rumahnya Khadijah di dekat Jabal dekat Marwah. Nah, kalau kita lihat gambarnya, di situ ada tanah khusus ruang tamu Rasul. Di situlah Nabi menerima tamu. Nabi tidak pernah menerima tamu janjian di kafe. Gitu. Nah, nanti kita ketemu di kafe lah, ngobrol-ngobrol atau begadang di sana. Nabi menerima tamu di rumahnya supaya rumahnya itu berkah. Jadi kalau rumah kita mau berkah, jangan sungkan-sungkan malu menerima tamu di rumah. Saya itu ada kiai Pak, mertua saya itu juga marah itu kalau saya tidak bawa tamunya ke rumah. Kenapa? Kalau dia nggak ke rumah, dia nggak kebagian doa. Kita juga nggak kebagian berkah. Karena ada doanya kan, liman dakhala baitiya mu'minan, itu kan di akhir surat Nuh itu. Itu kan ada. Hanya kita ini tidak paham. Nah, kemudian engkau juga Muhammad sering membantu orang miskin, duafa. Semua itu indikator bahwa yang datang itu bukan makhluk mencerahkan engkau. Nah ini. Kemudian masalah maulud, ya di Mekah memang tidak ada maulud. Karena maulud bagi Saudi itu tidak ada lagi, haram. Kalau kita maulud di Mekah di sana ditangkap. Kecuali dulu Syekh siapa itu yang terkenal di Indonesia, pernah sering di Indonesia, Alawi, Al-Maliki. Kecuali itu, karena dia pernah berjasa kepada keluarga raja, maka dia diberi kebebasan. Selain itu nggak boleh. Kenapa? Maulud bagi paham Saudi itu bisa. Nabi nggak pernah maulud. Dan dia mengatakan Abu Lahab itu hanya bahagia lahirnya Nabi, tapi tidak merayakan hari ulang tahunnya Rasul. Jadi masalah maulud itu memang khilafiyah. Ada yang membolehkan, ada yang mengatakan itu bid'ah tapi bid'ah hasanah, ada yang mengatakan itu bid'ah dolalah. Jadi terserah. Kalau saya ya tergantung yang undang saya. Kalau undang saya pergi ceramah Pak, ya ceramah saya. Materinya saja kita tidak. Iya. Kalau di kampung saya ramai itu kalau mau dapat orang yang nggak pernah ke masjid juga ke masjid itu. Kenapa banyak makanan? Iya. Makanannya bukan seperti ini Pak. Kalau ini sederhana sekali ya. Jadi mauludan di kampung saya banyak makanannya kayak gini. Harus ada ayam kampung, harus ada telur, harus ada udang. Makanannya enak-enak gitu Pak. Jadi saya waktu kecil, walaupun keluarga saya itu nggak boleh mauludan, saya tetap datang. Kenapa? Saya mau makanannya. Ya. Tapi keluarga-keluarga saya itu paham dan tidak terlalu masalah lah. Yang mau silakan, yang tidak nggak ada masalah. Nggak perlu kita terlalu berdebat di situ. Kalau Saudi memang nggak boleh, karena dia mengatakan itu tidak adalah bidah sesat. Kalau orang Indonesia disebut bidah hasanah. Makanya banyak saudara-saudara kita terutama NU ya mauludan. Lumayan lah ustadznya bisa perbaikan gizi itu. Ya. Nah ini masalah itu mauludan. Kemudian meninggal di hari Jumat tidak dihisab. Sebenarnya itu hadisnya diperdebatkan. Ya, tidak dihisab, tidak ada siksa kubur. Itu memang hadis itu masih diperdebatkan oleh ulama hadis. Ya, coba bayangkan kalau orang nggak pernah sholat mati di hari Jumat di dalam masjid lagi Pak. Jadi itu tergantung juga kan, tergantung juga. Tetapi
Kalau meninggal dari Senin itu banyak ulama yang minta meninggal. Bukan hanya satu dua ulama yang mengharap meninggal dari Senin masuk dalam kubur di hari Selasa. Walaupun belum dikuburkan seperti Rasul. Kalau Rasul kan tidak ada masalah, itu beliau udah lewat gitu. Kenapa? Dikubur atau tidak dikubur, beliau sudah makomnya itu sudah bukan lagi nggak kebayang buat kita. Beliau sudah selamat itu, udah gak ada masalah depan Tuhannya. Rasul aja mau dicabut ruhnya, diajak ngobrol dulu. Kalau engkau mau siap hari ini, saya cabut. Kalau enggak, udah. Iya. Kalau kita diajak ngomong kan? Iya. Iya. Kalau Rasul diajak, Pak. Jadi masalah hari mau hari apapun dikuburkannya nggak ada masalah bagi Rasul. Apalagi memang waktu itu kepentingan umat. Bukan sebenarnya kepentingan Bani Sakifah, tapi ada kepentingan yang lain. Waktu itu sehingga Rasul terlambat dikuburkan. Walaupun Rasul mengatakan bahwa sebaik-baik jenazah itu yang dikuburkan secepatnya. Salah satu hal amalan yang terburu-buru yang ditolerir itu yang mempercepat penguburan orang yang sudah meninggal. Kenapa? Kalau sudah dikuburkan selesai masalah. Tinggal dia yang bertanggung jawab di sana. Paling tidak kita sudah tidak terhalangi untuk beraktivitas. Itu. Nah, tinggal didoakan. Nah, jadi bagi Rasul itu bukan masalah. Dan akhirnya itu jadi contoh bahwa jenazah itu masih boleh ditolerir untuk menunggu keluarganya. Ini ada teman haji saya itu meninggal tadi siang. Saya telepon tadi sebelum masuk ke sini, saya minta kapan mau dikuburkan besok, karena nunggu anaknya yang dari NTT. Kenapa? Ya saya tidak ada masalah karena Rasul juga tidak ada dan tidak bau. Kalau Rasul kan nggak mungkin bau lah. Keringatnya Rasul aja harum dan bisa dijadikan minyak wangi itu keringatnya Rasul. Coba kalau kita ya, minyak keringatnya Rasul itu dijadikan parfum oleh nenek-nenek ketika nenek itu menikahkan putrinya, cucunya. Saking harumnya itu keringat Rasul. Ya Rasul kan jelas makanannya halal semua, nggak ada yang berlebihan. Itu Rasul. Nah, jadi ya kalau orang baik meninggal dari Jumat, ya dia akan ditempatkan di tempat yang baik. Yang meninggal di hari Senin, kalau itu orang baik, dia juga akan mendapatkan penghargaan. Dia akan ditempatkan sesuai dengan amalnya. Kan yang menentukan mulianya orang seseorang itu, ya bukan sebenarnya di tempat kematiannya, bukannya di atas kasur, tetapi waktu dia meninggal, dia ingat Tuhan nggak? Dia sadar nggak kepada penciptanya? Kan banyak orang meninggal itu nggak sadar mengingat Tuhannya. Kalau kita lihat cucunya Rasul, Husain itu luar biasa sedih, Pak. Luka itu nggak kehitung di badannya, dicincang-cincang itu. Setelah meninggal, leher dengan badan itu dipisah, ditendang kayak bola itu. Tapi dia syuhada, dia syahid. Jadi mau meninggal di mana? Yang penting nggak lupa Tuhan. Itu yang terpenting sebenarnya. Nah, kalau mengharap meninggal di hari yang pokoknya di hari Senin, ya boleh saja. Berarti dia mempersiapkan dirinya untuk meninggal dalam keadaan baik. Begitu juga dia mau meninggal di hari Jumat. Ya, dia nggak di mata lagi lah. Gitu. Nah, kemudian jadi Sakifah bin Sakifah itu sebenarnya itu kan bukan penghalang terhadap
pelaksanaan penguburan Nabi SAW itu masalah kedua saat di bagi saya itu. Karena Ali bin Abi Thalib itu tidak hadir di sana. Nah, kenapa? Karena Ali mengurus jenazah Rasul. Iya, mengurus jenazah Rasul. Tapi Bani Saqifah itu ada karena orang Madinah kumpul di sana. Umar tahu, maka Umar ke sana. Abu Bakar dipanggil sama Umar untuk ibadah. Makanya Ali itu ketika tahu Abu Bakar itu dipilih jadi nabi, Ali tidak langsung memakai Abu Bakar. Itu panjang, bisa sampai jam 9 kita bahas soal itu. Kemudian jadi bagi Rasul penundaan penguburan Rasul itu karena ada kepentingan umat Islam waktu itu, menunggu umat Islam yang sedang keluar ke mana itu dekat Yordan sekarang ini, apa namanya itu, saya lupa namanya, tapi ada sahabat yang dikirim oleh Rasul ke sana sehingga diberi ruang dan ada pertimbangan yang lain waktu itu. Saya kira seperti itu jawaban saya, Bu, dan Bapak-bapak. Ya mudah-mudahan tidak puas. Mengenai Islamisasi sains. Oh iya, Islamic Science itu jadi perdebatan sebenarnya. Apakah ilmu itu harus diislamkan? Bukankah ilmu itu milik Tuhan semua dan budaya Islam itu? Iya. Jadi tidak perlu disyahadatkan lagi gitu kan? Nggak perlu diislamkan. Itu memang perdebatan. Perdebatan bahwa ilmu. Hanya kalau kita lihat sekarang ini ada dua ilmu itu sebenarnya. Ada ilmu Tuhan, ada ilmu manusia. Sains itu ilmu manusia. Sains, walaupun yang memberi akal manusia itu Tuhan juga, tapi itu adalah manusia yang kenapa? Karena sains itu kan apalagi ilmiah kan ada aturannya, harus diverifikasi, harus ini, harus itu, ada ukurannya yang disebut ilmiah saintifik. Kan tidak semua ilmu rasional itu saintifik, tapi saintifik itu pasti ilmu rasional. Karena saintifik itu kan ada ukuran yang dibuat oleh manusia. Pokoknya ilmu kedokteran kan ada ukurannya supaya itu disebut ilmiah. Tapi kalau ilmu Tuhan mau ilmiah mau enggak, maka sebenarnya lebih banyak ilmu yang tidak saintifik daripada yang saintifik. Karena kalau saintifik kan harus diteliti dulu. Iya, kalau tidak diteliti tidak bisa disebut saintifik. Kalau nggak ada ukurannya, tidak ada faktor-faktornya, kan saintifik itu kan ada definisinya. Nah, maka agama ini kalau mau disaintifikkan semua baru diamalkan, terlalu banyak yang kita abaikan agama itu. Karena ilmu saintifik itu ilmu yang bisa diukur, jelas indikatornya. Nah, sementara kita sholat, saintifiknya itu belum maksimal, indikatornya juga belum. Kenapa kita sholat sujud ke tangan? Kan belum, saintifiknya itu masih kurang. Tapi karena itu ibadah, kita melakukan saja itu. Ada sainsnya atau tidak ada sainsnya, nggak ada masalah. Tetapi kita juga harus bahagia, senang bahwa ilmu-ilmu sekarang ini, ilmuwan sekarang ini, kemudian santri-santri sekarang ini juga sudah mau mempelajari ilmu-ilmu itu, ilmu pengetahuan, ilmu sains. Dan tafsir-tafsir Al-Quran sekarang ini juga pendekatannya sudah ada pendekatan sains, seperti kamera. Itu ada tafsir yang ditulis khusus untuk tafsir sains, ilmu pengetahuan. Kemudian ada tafsir yang dibuat oleh ilmuwan Mesir itu, saya punya tafsir itu berkaitan dengan sains, ilmu pengetahuan yang rasional semua. Artinya penerimaan umat Islam terhadap ilmu seperti itu juga perlu kita apresiasi.
walaupun itu ilmu manusia. Nah, kalau ilmu Tuhan kan berbeda. Kira-kira seperti itu jawaban saya, Bu Prof. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan nantilah kita lebih bertajam lagi ininya, ya. Bahasanya kajiannya. Baiklah, kita tutup dengan doa. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad waj'al lana min umurina farajan wa makhraja warzuqna min haitsu la tahtasib wa min haitsu la nahtasib ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith wa min adzanika nastaghith la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin rabbil jinni wa anta khairul munzilin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih Bu Prof. Salam.